menyampaikan materi yang berjudul teks laporan hasil observasi. Nah, adapun kegiatan pada hari ini, ada kompetensi dasar yang harus kita capai, yaitu 3.1 berkaitan dengan mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. 4.1 menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Baik, marilah bersama-sama kita lanjut ke materi yang pertama di materi laporan hasil observasi, yaitu kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu apa sih sebenarnya isi teks laporan hasil observasi. Jadi, teks laporan hasil observasi ini nama lainnya adalah report yang bersisi gambaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Kalian harus mengetahui bahwa laporan itu menjelaskan sebuah bentuk dokumen atau penyajian yang berisi tentang suatu fakta. Dan laporan itu disampaikan secara tertulis merupakan suatu karangan. Jadi, kalau laporannya itu bentuknya tertulis, namanya adalah karangan ya, anak-anak. Kemudian, jika laporan ini berisi serangkaian hasil dari pemikiran yang diperoleh dari hasil suatu penelitian atau diperoleh dari suatu pengamatan, maka dinamakan dengan karangan ilmiah. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi yang pertama bersifat objektif, kemudian halus global dan universal. Kedua, objek yang akan dibicarakan atau dibahas itu harus objek tunggal, karena di laporan hasil observasi dituntut untuk benar-benar memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya tentang objek tersebut, sehingga objeknya harus tunggal saja, supaya lebih cermat dalam menyampaikan informasi-informasi terkait objek tersebut. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi. Keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Kita ketahui bersama bahwa fakta ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa lagi untuk disanggah kebenarannya. Karena biasanya fakta ini dapat dilihat ataupun dapat didengar dan dapat dirasakan. Biasanya ada beberapa karakteristik fakta, diantaranya yaitu ada keterangan tempat, waktu, kemudian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa, siapa, dan kapan. Berikutnya, informasi teks ini merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Jadi, yang paling terbaru dianalisis atau diteliti. Berikutnya tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat, dan saling berkaitan dengan hubungan perjenjangan antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi ini, anak-anak, merupakan informasi yang sifatnya fakta. Nah, fakta ini merupakan pernyataan yang tidak dapat lagi dibantah suatu kebenarannya. Nah, berikutnya, ketika kita berbicara dengan fakta, maka objek yang kita amati itu hasilnya harus ditulis secara objektif. Objektif itu artinya dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa memang teks laporan hasil observasi ini merupakan karangan bentuknya yang berisi informasi-informasi sesuai dengan bukti saat kita melakukan suatu tindakan penelitian. Menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Jadi ada cara untuk menulis ringkasan nih isi teks laporan hasil observasi. Kalau kalian sudah pernah membaca teks laporan hasil observasi, kemudian kalian bingung apa sih sebenarnya informasi yang saya dapatkan dari teks laporan hasil observasi ini, maka ada beberapa langkah yang bisa kalian lakukan. Nah, yang pertama, mencatat terlebih dahulu teks yang akan kalian ringkas untuk mengetahui informasinya. Jadi kalian baca secara keseluruhan, bagian yang penting-penting bisa kalian garis bawahi. Poin nomor 2, mencatat pokok-pokok. Kalian catat pokok-pokoknya yang sudah kalian garis bawah tadi. Kemudian dari pokok-pokok yang sudah kalian catat, silakan kalian merangkai kembali teks tersebut menggunakan bahasa kalian sendiri. Karena di dalam teks laporan hasil observasi ini harus menggunakan bahasa yang baku, maka proses yang keempat adalah menyunting ringkasan, yang bertujuan untuk ketika poin nomor 3, yaitu merangkai kembali teks, kalian banyak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baku,
ataupun bahasa yang kurang komunikatif, atau ada kesalahan dalam penulisan, maka kalian bisa menyunting ringkasan kalian kembali sehingga didapatkan teks laporan hasil observasi yang jelas. Langkah yang berikutnya ada poin ketiga, yaitu menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Fungsinya untuk apa sih teks laporan hasil observasi itu? Yang pertama, untuk menjelaskan dasar menyusun kebijakan. Kedua, keputusan dan pemecahan masalah dalam pengamatan. Ketiga, melaporkan tanggung jawab. Yang keempat, sebagai sumber informasi terpercaya. Kita masuk dulu ke poin yang pertama, yaitu menyusun kebijakan. Artinya, ketika kalian sudah melakukan observasi atau penelitian dan kalian menuliskan teks laporannya, nantinya akan ada kebijakan-kebijakan baru sesuai dari hasil penelitian kalian. Nomor yang kedua, ketika kalian melakukan suatu observasi terhadap objek dan kalian sudah membuat teks laporan hasil observasinya, apa saja kendala-kendala yang ada atau kalian alami saat melakukan penelitian tersebut, maka nantinya akan bisa dibuatkan jalan keluarnya. Yang ketiga, sebagai laporan pertanggungjawaban kalian untuk meneliti suatu objek buktinya dengan teks laporan hasil observasi. Yang keempat, sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi pembaca teks laporan hasil observasi kalian. Kemudian, merevisi laporan hasil observasi melakukan dua tahapan. Yang pertama, melengkapi isi teks laporan hasil observasi. Jadi, dari teks yang sudah jadi, kalian baca kembali, kemudian kalian lihat dari segi kebahasaannya apakah sudah jelas, apakah perlu ada kata-kata yang ditambah atau diubah dengan kata yang lain, ataukah ada kata-kata yang bermakna ganda. Nah, itu harus kalian lengkapi dari teks laporan hasil observasi tersebut. Dan tentunya laporan hasil observasi ini harus mengandung dua hal, yaitu adanya pernyataan umum dan deskripsi-deskripsi dari objek yang ada. Yang poin kedua, membenahi kesalahan isi laporan hasil observasi berdasarkan kebahasaannya. Nah, oleh sebab itu, maka marilah bersama-sama kita belajar lebih dalam berkaitan dengan laporan hasil observasi, karena setelah pembelajaran kali ini kita akan mengamati tentang kebahasaan laporan hasil observasi supaya kalian lebih cermat dalam menulis laporan hasil observasi. Terima kasih.